kan salah satu kajian kita pahami, amalan kita laksanakan. Kajian itu hakikat, amalan itu syariat. Makanya di dalam Al-Quran Allah jelaskan, mangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusrik bi'ibadati rabbih. هل أتى على الإنسان حين Sifat nafsiyah itu ada satu sifat saja, yaitu sifat wujud. Wujud itu artinya ada, ya. Nah, ternyata sifat wujud itu kan disifatkan Allah ke diri kita juga. Buktinya kita ada. Allah itu bersifat ada, nah kita ada. Berarti kan ada wujud itu, sifat wujud itu ada pada diri kita. Lalu bagaimana kita melihat adanya itu? Nah, kalau kita katakan adanya pada diri kita, karena ada tubuh yang kita lihat. Ada nggak Pak Suryadi? Ada. Dari mana kita tahu bahwa dia ada? Karena kita melihat tubuhnya ada. Ini yang disebut dengan sifat nafsiyah. Jadi menunjukkan diri. Nah, jadi sifat wujud itu menunjukkan dirinya Allah. Ketika kita kaitkan dengan diri kita, mana yang kita sebut dengan adanya diri kita, yaitu adanya tubuh kita. Maka kalimah la itu menunjukkan tubuh pada kita. Yang kedua ada sifat, ada yang disebut, ada kalimah apa nih? Ilaha, la ilaha. Ilaha itu menghimpun sifat salbiyah, di mana sifat salbiyah itu terdiri daripada 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. Nah, jadi 5 sifat ini yang kita sebut atau yang disebut dalam ilmu tauhid dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini sebenarnya dapat dikatakan bukan sifat yang melekat pada zat. Nah, dia bukan sifat yang melekat pada zat, tapi lebih kepada khabariyah. Nah, sifat khabariyah, mengkhabarkan. Misalnya sifat qidam. Sifat qidam itu terdahulu. Ya. Mana wujud terdahulu itu kan nggak ada, nggak kelihatan. Tetapi ini mengkhabarkan bahwa Allah itu dahuluan ada daripada alam ini. Dan kenanya semua sifat ma'ani nanti itu terkait dengan sifat salbiyah. Sifat ma'ani ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya. Jadi qudrat Allah itu bersifat qidam. Qudrat Allah itu bersifat baqa. Qudrat Allah itu bersifat mukhalafah lil hawadis. Qudrat Allah itu bersifat qiyamu binafsi. Qudrat Allah itu bersifat wahdaniyat. Nah, jadi itu keterkaitannya dengan sifat ma'ani, gitu ya. Maka kita sebut sifat khabariyah tadi. Nah, ambil contoh misalnya meja ini baru. Wujud baru kan nggak ada, tapi mengkhabarkan bahwa meja ini tidak usang. Nah, kalau dikatakan Allah itu bersifat qidam, itu artinya menafikan bahwa Allah itu ya baharu, gitu ya. Mustahil Allah Ta'ala baharu, karena Allah itu bersifat qidam, terdahulu dari segala sesuatu, ya, baik daripada perbuatan kita, ucapan kita, dahuluan adanya ketetapan Allah, barulah kita berbuat. Dahulu ketetapan Allah, barulah kita bisa berucap. Nah, jadi tidak ada yang mendahului perbuatan Allah. Atau artinya sifat qidam.
Baqa juga begitu, kekal. Kekal itu artinya tidak berubah. Artinya menafikan bahwa Allah itu berubah. Nah, itu dinafikan, artinya ditiadakan atau ditidakkan atau mustahil Allah itu berubah. Nah, karena kita yakin betul bahwa Allah itu bersifat baqa, kekal, maka sampai kapanpun nggak akan ada perubahan. Jadi kalau kita sudah tahu tentang Allah di dunia ini, maka di akhirat pun kita tahu, karena nggak ada perubahan. Tapi kalau dari dunia ini kita memang belum tahu tentang Allah, sampai akhirat pun nggak akan tahu. Nah, jadi kalau kepingin tahu tentang Allah, nah kajilah sekarang. Kalau ingin ketemu dengan Allah, temuilah sekarang. Kalau di sini tidak ketemu Allah, di akhirat nggak bakal ketemu. Karena Allah itu sifatnya baqa, dia kekal, tidak berubah-ubah. Nah, kalau di sini tidak ketemu, di sana ketemu, berubah itu namanya. Ya, oleh karena itulah maka kita harus yakin betul bahwa Allah itu bersifat baqa. Nah, ketika kita coba kaitkan dengan diri kita, apakah sifat qidam, sifat baqa, mukhallafah lil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi dan wahadaniyah, adakah sifat itu ke diri kita? Nah, pada berapa waktu yang silam itu sudah pernah kita kaji. Tapi itu kata orang, lancar kaji di Baulang, pasah jalan di Batampuh. Nah, kaji itu kalau diulang baru lancar, Pak. Sama dengan jalan, kalau sedang dilewati dia bersih. Itu jalan tol itu kan bagus, bersih. Coba kalau sudah 20 tahun nggak ada yang lewat situ, semua belukar lagi, Pak. Ya, begitulah kita ngaji begini, gitu ya. Kalau hanya sekali lewat saja, sudah bertahun-tahun nggak pernah diulang lagi, nah, jadi semua belukar lagi. Nah, kalau sudah semua belukar, ya, yang nunggunya macam-macam, Pak. Ada monyet, ada ular, gitu. Katanya sudah berubah lagi. Nah, makanya perlu diulang-ulang. Nah, makanya di Arafah itu kita buat itu majelis zikir. Ada majelis zikir Arafah. Alhamdulillah ada yang sudah bikin musholla sendiri. Musholla majelis zikir. Kalau di Lampung Timur ada Masjid At-Tawwabin. Ada masjid beberapa Baitur Rahim. Ada beberapa macam, ada beberapa musholla ya. Nah, di sini juga begitu juga ada MTA, Majelis Tajul Arifin, gitu ya. Itu kan majelis zikir Arafah semua. Nah, tujuannya supaya bisa mengulangi kaji itulah. Nah, bisa kapan waktunya kita bisa kumpul dan bisa berulang-ulang kajinya supaya yang mungkin kita sudah paham, kawan belum, nah saling memberi. Atau kawan yang sudah paham, kitanya yang belum. Ada. Jadi dalam kajian majelis zikir itu bukan untuk mempertengkarkan atau mempertentangkan pendapat, bukan. Tetapi saling mengisi. Ya. Mungkin kita belum paham, kawan sudah paham, supaya kita menjadi paham. Atau sudah paham, kawan pun sudah paham, bertambah paham. Gitu ya. Jadi tidak boleh bersekeras dengan pendapatnya sendiri. Gitu ya. Kadang-kadang kan itu, satu majelis itu begitu menyampaikan pendapat bersekeras dengan pendapatnya masing-masing, akhirnya bubar lagi kajinya. Nah, tidak seperti itu. Nah, yang kita harapkan itu adalah ya sarana kita untuk mengulang kaji. Ya. Nah, sebab bagaimanapun yang namanya amaliyah dan ilmiah itu harus sejalan. Tidak bisa kita hanya kencang di kajian tapi lemah di amalan. Zikir nggak pernah, ngaji terus, gitu. Nah, nih, jadi paham-paham aja tapi tak ada amalan. Ya. Maka saya bilang orang yang berpaham tapi tidak beramal sama saja dengan tahu alamat tapi tak jalan. Kita mau ke Jakarta, ya, ke rumah teman kita, tahu betul kita alamatnya, cara berangkatnya tahu. Dari Bandar Lampung kita naik bis ke Bakau, dari Bakau kita naik kapal ke Merak, dari Merak kita naik bis lagi ke Rambutan, dari Rambutan naik angkot nomor sekian menuju alamat, tahu betul. Cuma nongkrong aja di Bandar Lampung, kira-kira nyampe nggak? Ya, enggak. Itu sama aja menghayal jadinya.
atau beramal aja tapi tak paham. Ya, artinya sama aja dengan jalan aja, cuman nggak tahu arah. Mau kemana Pak? Nggak tahu, mau pokoknya jalan aja. Nah, capek badan, tak sampai ke tujuan. Nah, maka dua-duanya tidak boleh kita tinggalkan salah satu. Kajian kita pahami, amalan kita laksanakan. Kajian itu hakikat, amalan itu syariat. Makanya di dalam Al-Quran Allah jelaskan, mangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Mangkana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang berharap akan bertemu kepada Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka dia hendaklah melakukan amal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, jangan persekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun juga. Ini kan ada dua. Yang pertama, laksanakan amal soleh. Yang kedua, jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Melaksanakan amal soleh itu syariat. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu kajian hakikat, kata ya. Nah, jadi antara syariat dan hakikat saya katakan tidak boleh dipertentangkan. Ini kan selama ini kita kan selalu mempertentangkan antara syariat dan hakikat. Yang ahli syariat merasa lebih hebat ya daripada orang ahli hakikat. Yang orang hakikat merasa nggak penting lagi syariat. Nah, ujung-ujungnya nggak sholat lagi dia. Nah, ini jadi tidak boleh. Ya, jadi belajar hakikat, belajar tasawuf menyempurnakan syariat. Kalau syariat itu ibarat kulitnya, kalau kulitnya sudah bagus, nah bagaimana supaya isinya juga bagus, gitu ya. Kan tidak pas kan kalau kulitnya saja yang bagus tapi nggak ada isi, kosong melompong, nggak ada yang dimakan. Nah, jadi kulitnya bagus, isinya juga bagus. Jadi antara syariat dan hakikat dua hal yang harus sejalan, ya, yang harus ada. Syariat kita amalkan, hakikat kita pakai. Nah, itu saya menghimbau terutama masyarakat jangan sampai dipertentangkan antara syariat dan hakikat. Selama ini kadang-kadang seolah-olah yang penting syariatnya, hakikat nggak perlu. Jangan Pak. Apa artinya kulit yang bagus kalau nggak ada isi? Baik, ya, jadi kalau apa namanya salbiyah itu ya sifatnya khabariyah. Nah ternyata itu semua sifat itu sudah ada kaitannya dengan diri kita. Misalnya qidam, terdahulu ada pada diri kita. Ya menunjukkan keterdahuluan ayah daripada anak, dahuluan kakak daripada adik, ya kan? Ada sifat terdahulu mendahului itu, dahulu mendahului itu ada sifat itu ke diri kita manusia ini. Ya, itu yang kedua. Baqa juga begitu. Ya, kekal. Adakah sifat baqa kepada diri kita? Ya, ternyata ada juga. Ya, dulu kita nggak tahu cara baca, nggak tahu kita cara berhitung. Ya, mana yang bagi, mana yang kali, mana yang kurang, nggak ngerti. Tapi begitu kita belajar, mulai dari TK sampai ke SD-nya, tahulah kita dulu 70 tahun yang lalu. Kita belajar di SD, ya diajar sama ibu guru, sama pak guru, cara ngurang, bagi, kali, udah tahu. Sampai sekarang udah 70 tahun yang lalu, masih ingat, masih tahu. Walaupun yang sering dipakai itu tambah kurang, yang baginya jarang. Ilmu baginya yang kurang, ya. Ilmu tambah kurangnya itu sering dipakai. Jadi itu Bapak Ibu, ya artinya itu ada sifat itu ke diri kita. Nah, jadi baqa itu ada kekal. Persoalan kemudian ada yang lemah, ada yang kuat itu lain masalah. Padahal kita sudah tua-tua nih. Kalau masih muda dulu agak kuat Pak ingatannya. Ya makanya beda. Orang belajar waktu tua ini dengan dibanding masih muda dulu jauh beda. Kalau yang muda dulu cepat betul hafalnya, susah betul lupanya. Kalau sekarang kita susah betul hafalnya, cepat betul lupanya. Baru ingat dikit, bisa udah lupa lagi. Makanya kalau ngaji ditanya, sudah sampai di mana kajian kita?
nggak ada yang ngejawab. Lupa semua. Nah, jadi wajarlah kalau sifat itu ada sifat lupa, itu ada yang kuat, ada yang lemah gitu ya. Tapi itu bukan itu masalahnya. Masalahnya itu ada sifat itu ada, sifat kekalnya itu ada. Nah, ada pada diri kita. Ya, kalau nggak ada sifat kekal, itu mungkin nggak bisa pulang lagi, kita lupa kita sama rumah kita. Tapi kan ada sifat kekal itu. Ya, baqa ya. Ujung qidam baqa. Mukhalafah lil hawadis juga begitu. Bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan sekalian yang baharu. Ya, apa maksud bersalah-salahan ini? Artinya nggak sama. Kalau kita mendengar pakai telinga, kalau Allah tidak pakai telinga, enggak. Allah pakai samanya. Kita melihat pakai mata, Allah melihat tidak pakai mata, tapi pakai basornya. Itu berbeda. Nah, sifat keberbedaan itu juga ada pada kita. Sebanyak ini manusia di atas dunia ini tak satu pun yang sama. Kalau mirip-mirip mungkin ada, ya. Tapi mirip-mirip berarti ada perbedaan. Ya. Si Anu itu kayak si Anu, Pak Suryadi itu kayak si Anu, kayak bintang film misalnya. Itu ya. Itu bukan bintang film itu ya. Iya, kayak gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi artinya ya mukhalafah itu ada pada kita. Paling tidak sidik jari manusia nggak ada yang sama. Itu paling kurang. Nah, itulah satu satu keistimewaan manusia itu ya. Sebanyak ini manusia tak ada yang satu pun yang sama persis ya, paling tidak sidik jarinya beda ya. Mukhalafah lil hawadis. Qiyamu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Ada nggak sifat qiyamu binafsi itu? Ada. Allah itu bersifat qiyamu ta'ala binafsi. Kenapa? Dia ada tanpa diadakan. Maka kalau kita bicara tentang Allah, nggak boleh kita katakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri. Tidak boleh juga kita katakan Allah itu terjadi dengan sendirinya. Ya, jadi Allah tidak menjadikan dirinya sendiri dan tidak pula terjadi dengan sendirinya. Kenapa begitu? Kalau dia menjadikan dirinya sendiri, berarti ada dua. Ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Nah, yang Tuhan itu yang mana? Yang menjadikan apa yang dijadikan? Nah, itu makanya tidak boleh kita katakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri. Dan tidak boleh juga terjadi dengan sendirinya. Kalau kita katakan terjadi dengan sendirinya, berarti sebelum dia terjadi dia nggak ada. Ya. Padahal Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Maka kalimat yang sering digunakan dalam bahasa tauhid, Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Nah, itu saja. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Jadi Allah Ta'ala itu qiyamu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Tidak ada yang mendukung kekuasaannya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini Allah tetap berkuasa. Atau semuanya beriman semua sama Allah, kekuasaan Allah itu tidak bertambah juga. Tak satupun manusia di dunia ini yang beriman pada Allah, kekuasaan Allah tidak berkurang. Kan ada kita lihat itu di medsos ada yang mencaci-caci Tuhan gitu ya. Ya macam-macam lah kelakuan manusia. Ya kan makhluk ini kan banyak apa? Ada manusia, ada binatang, ada iblis kan gitu kan. Nah, ada manusia menyerupai binatang, ada bentuknya manusia, kelakuannya binatang. Ada yang menyerupai iblis, itu juga ada bentuknya manusia, kelakuannya iblis gitu ya. Jadi nggak heran kita kalau ada manusia-manusia yang nggak senang sama Tuhan, nggak senang sama Allah. So, sudah ada contoh iblis yang nggak senang sama Allah, gitu. Waktu disuruh sujud dulu sama Adam, Allah suruh sama Adam dia nggak mau, gitu ya. Membangkang, mendurhakai Allah. Nah, jadi kalau ada manusia yang mendurhakai Allah, ya memang ada gurunya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu ya. Nah, tapi Allah sudah jelaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, saya jadikan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, inilah tugas kita. Jadi kita manusia ini sebagai khalifah Allah, bukan khalifah iblis, bukan khalifah binatang. Ya, tapi khalifah Allah. Ya, apa maksud khalifah Allah? Kita manusia ini diberi amanah untuk memperagakan sifat-sifat Allah selama hidup kita.
Nah, itu kita peragakan. Karena yang punya sifat ya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan Allah yang punya sifat. Ya. Yang kuasa itu Allah, kita lemah. Yang melihat itu Allah, kita buta. Yang mendengar itu Allah, kalau kita tuli, gitu ya. Ya, makanya ya sifat-sifat Allah itu disifatkan ke diri kita sendiri. Ya, itu perlu kita pahami. Nah, mana sifat qiyamu ta'ala bin nafsi itu yang disifatkan ke diri kita, itu yang kita sebut dengan pendirian. Nah, punya pendirian. Nah, semua kita punya pendirian. Cobalah misalnya kalau ada orang menawarkan, ya, bapak atau ibu mau dikasih uang umpama 1 miliar, cuman bapak ibu harus menyerahkan kaki sebelah, kira-kira mau apa enggak? Nah, itu kan apalah gunanya duit yang banyak kalau sudah nggak punya kaki lagi, nggak bisa kemana-mana. Ya biarlah duitnya dikit tapi masih bisa jalan ke sana sini. Ya, nggak mau ngasihkan kakinya sebelah, padahal mau dikasih duit, ya nggak mau juga. Atau udahlah Pak, ya nanti saya kasih kamu duit 1 triliun, cuman kamu pindah agama, jangan beragama Islam lagi. Kira-kira mau apa enggak? Nggak mau kan? Nah, itu namanya punya pendirian. Nah, itu berdiri sendiri. Nah, adapun kemudian ada pendirian yang kuat, ada pendirian lemah, itu lain masalah. Nah, seperti dalam anekdot begitu, Pak Haji, anak Pak Haji itu judi, astagfirullah, tapi menang Pak, alhamdulillah, nggak apa-apa lah. Nah, itu dulu luntur pendiriannya gara-gara menang, kata ya. Nah, tapi pada dasarnya punya pendirian. Nah, jadi ada pada diri kita masing-masing qiyamu ta'ala bin nafsi, wadaniyat, esa. Apakah sifat esanya Allah itu disifatkan ke diri kita? Kita rasakan diri, ya. Mulai lahir sampai sekarang kayaknya cuma 1 inilah. Yang nggak ada serap di rumah. Ya nggak ada simpan. Kalau yang mati ya 1 ya sudah, kita. Nah, itu sifat keesaan Allah ada pada diri kita sendiri. Nah, itu namanya sifat salbiyah. Dan itu ya tertuang pada kalimat ilaha. Nah, gitu ya. Jadi kalau sifat nafsiyah itu terhimpun pada pada kalimat la, sedangkan sifat salbiyah terhimpun pada kalimat ilaha, la ilaha, gitu ya. Nah, lalu kemudian ada sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini ya ada 7 yang kita kenal juga, sifat 7, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ternyata itu juga ada pada diri kita. Ya. Qadrat, kuasa. Apakah kita punya kuasa? Ada, bisa ngelangkahkan kaki, bisa jalan. Kan ada kuasa, ada kemampuan. Bisa ngangkat tangan, ada ya, ada kemampuan. Iradat, kemauan. Kita punya kemauan enggak? Banyak kemauannya. Kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, yang sudah punya mobil kepingin ganti mobil, gitu ya. Nah, kalau bisa yang bagus begitu, kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya yang penting ada. Nah. Jadi ada kemauan, ingin tahu, ingin belajar. Nah, keinginan itulah ya apa namanya pancaran daripada sifat iradat Allah. Nah, berarti sifat iradat itu ada pada kita, qadar iradat. Ya. Kemudian kita lihat sifat hayat. Apakah sifat hayat ada pada kita? Nyatanya kita ini hidup. Dulu kecil, kemudian besar, jadi dewasa, jadi tua. Ada perubahan-perubahan itu menunjukkan hidup. Ada geraknya. Nah, kalau dia mati kan nggak bergerak lagi dia. Ada geraknya. Hayat ada di kita. Ilmu ada pada kita juga. Tahulah kita api itu membakar, air itu membasahi, kan gitu. Nah, tahu kita. Nah, tahu itu kan ilmu, gitu ya. Jadi artinya sifat ilmu itu ada pada diri kita sendiri. Ya. Sama kita mendengar. Ya, buktinya bapak-bapak begitu saya ngomong diam semua kan. Nah, kenapa? Karena nggak dengar, gitu ya. Ya kalau dia budak itu dia saya ngomong bapak ngomong juga. Gitu. tapi apa diam? Kenapa? Karena lagi ngedengarin, gitu. Itu kita rasakan sendiri bahwa kita itu mendengar. Yang mendengar itu sama itu sifat Allah. Jadi ada pada kita semua. Basar juga begitu, melihat. Ya, apa kita melihat? Kita cek saja diri kita sendiri. Ya, kita bisa melihat sesuatu, melihat jalan, melihat segala sesuatu lah. Berarti sifat basar itu ada pada kita. Sama basar kalam kita bisa ngomong. Ya. Coba kalau nggak dikasih Allah kemampuan untuk ngomong kan bisa ngomong kita nih. Nah,
Jadi itu artinya sifat ma'ani itu ada pada diri kita semua, gitu ya. Ya, sifat ma'ani ini terhimpun pada kalimat ilah. Maka tadi sebutkan ya, yajuzu alaihi bi kalimah wa tanzihihi mimma la yajuzu alaihi bi kalimah la ilaha illallah. Ya, jadi membersihkan ya segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah melalui kalimah la ilaha illallah. Nah, kita kaitkan dulu dengan diri kita, baru kita coba untuk membersihkan ya yang dari kita itu kita bersihkan. Maka kalimat nafi, isbat. Nah, kemudian ada sifat ma'nawiyah. Ya, ma'nawiyah itu sebenarnya dia tersembunyi. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun dan mutakallimun, dia tersembunyi, tidak nampak ke permukaan. Ya. Yang nampak ke permukaan itu sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah tersembunyi, ya. Jadi kalau kita perhatikan ya sifat 20 yang ada pada diri kita ini ya tadi sudah kita sebut sifat nafsiyah terhimpun pada kalimah la, sifat salbiyah terhimpun pada kalimah ilaha, sifat ma'ani terhimpun pada kalimah ilah, dan sifat ma'nawiyah terhimpun pada kalimah Allah. Itu la ilaha illallah itu. Jadi kalimah la ilaha illallah itu menghimpun sifat 20. Nah, coba kita kaitkan ke diri kita dulu. Bagaimana kita memahami bahwa ternyata sifat itu ada pada kita, gitu ya. Tadi sudah kita uraikan satu persatu. Nah, tapi kaitan kalimah la ilaha illallah itu dengan diri kita seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kalau kalimah la tadi menghimpun sifat nafsiyah, wujud itu ada, menunjukkan ada adalah tubuh. Jadi la itu menunjukkan tubuh pada kita. Nah, lalu kemudian sifat salbiyah terhimpun pada kalimat ilaha. Ya, ilaha ini kita bisa ya sifat salbiyah ini hanya bisa kita pahami ya, karena dia tidak bisa dilihat dengan mata zahir. Tidak terlihat seperti apa bentuknya kan nggak ada. Kayak apa bentuk baqa itu kan nggak kelihatan. Cuman diyakini dengan hati kita. Maka kalimat ilaha menunjukkan hati pada kita. Nah, sedangkan ilah itu sifat ya menghimpun sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Ya, 6 sifat itu sangat tergantung dengan hayat. Dengan adanya hayat maka memunculkan 6 sifat yang lainnya itu. Yaitu qadrat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu, itu muncul setelah adanya hayat. Nah, hayat pada kita nyawa namanya. Maka kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Jadi la ilaha illah. Nah, kalimah lafaz jalalah Allah menghimpun sifat ma'nawiyah. Yang ma'nawiyah itu tersembunyi. Nah, ini yang tersembunyi pada kita rahasia namanya. Maka diri kita ini ada 4 dimensi tadi. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Tubuh ditunjukkan oleh kalimat la, ya ta. Nah, kemudian hati ditunjukkan oleh kalimat ilaha, nyawa ditunjukkan oleh kalimat ilah, rahasia ditunjukkan oleh kalimat Allah. Jadi la ilaha illallah. Jadi kalau kita sebut la ilaha illallah, sebenarnya ngebaca diri kita sendiri. Nah, la ilaha illallah. Jadi kalau kita nafi isbat, ya, yang tadinya kita merasa ada pada kita, tetapi setelah kita kaji, setelah kita pahami, ternyata apa yang kita pakai ini semuanya sifat Allah, bukan sifat kita. Nah, oleh karena itu kita bersihkan dari akuan-akuan diri kita. Bahwa kita yang tahu, itu buang dulu itu. Ya, pengakuan kita yang tahu. Kenapa? Ternyata itu adalah pinjaman dari Allah. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu kemudian sekarang kita lihat, ya. Nah, setelah kita memahami sifat-sifat 20 ke diri kita, ya, sekarang kita lihat alam. Ya, diri kita ini kan alam, ya. Al-alam ismun lima siwal haq azza wa jalla. Yang namanya alam itu adalah sebuah nama yang menunjukkan selain Allah azza wa jalla. Jadi apa yang disebut alam? Ma siwallah. Selain Allah itu namanya alam. Ya.
ada bumi, ada langit, bulan, bintang, matahari, gitu. Ada aras, ada kursi, surga, neraka, ada manusia, binatang, ada tumbuhan, bebatuan, sungai, laut, semua alam semua itu. Jadi yang namanya alam ma siwallah, selain Allah itu disebut alam, gitu. Alam ini dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk mengetahui keberadaan Allah. Nah, maka disebut alam. Alam itu apa? Alamat. Alamat itu apa? Tanda. Ya, jadi tanda adanya Allah, alam inilah. Ya, supaya kita tidak jauh-jauh berpikir, ya kalau ada yang dekat ngapain nyari yang jauh? Ya, nah yang dekat mana? Ya ini yang dekat. Diri kita ini kan alam. Ya, maka kita dahulukan mengkaji alam yang dekat, ngaji diri. Ya, alam yang jauh biarkan saja, kaji saja diri kita, alam dekat. Jadi kalau ditanya benarkah ada Allah itu, nah sekarang saya tanya, tubuhmu ada apa enggak? Ada. Nah itulah bentuk apa tandanya Allah itu ada. Ya. Jadi begitu juga yang lain, sifat-sifat yang lain tadi. Benarkah Allah itu mendengar? Nah coba tanya dirimu, kamu mendengar apa enggak? Mendengar. Ya itulah tandanya Allah itu mendengar, gitu ya. Kenapa? Karena yang punya sama itu Allah. Yang kalau kita kan nggak punya itu. Ya, jadi apa yang ada pada alam ini memberi isyarat atau memberi petunjuk bahwa Allah itu ada. Nah, maka di sini alam ini dijadikan Allah sebagai sarana untuk ya mengetahui keberadaan Allah. Ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa ya fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya kepingin untuk dikenali, maka kujadikanlah alam ini supaya mereka mengenal aku. Nah, jadi alam diciptakan sebagai sarana untuk mengenal Allah, gitu ya. Jadi hakikat alam ini adalah wujud yang yang terkait dengan sifat-sifat mungkinat. Nah, jadi hakikat dari alam ini adalah wujud yang terkait dengan sifat-sifat mungkinat. Oleh karena itu alam disebut sebagai sesuatu selain Allah. Nah, lihat. Nah, jadi kalau kita kaji lebih jauh, alam ini ya merupakan sesuatu yang selain Allah. Jadi hakikat alam ini adalah wujud yang terkait dengan sifat mungkinat. Karena itu alam ini disebut juga sesuatu selain Allah. Nah, kemudian jika dihubungkan dengan Allah, maka alam itu bagaikan bayangan. Nah, jadi adanya alam ini sebenarnya dia tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Ya, nah, tetapi bagaikan bayangan. Jadi alam ini bukan hakikat lain di samping ada Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita memahaminya Allah menciptakan alam seolah-olah alam itu berdiri sendiri begitu, nggak ada kaitannya dengan Allah. Ya, beda Pak. Nah, beda dengan tukang menciptakan meja. Ya, kalau meja ini berdiri sendiri, meja bukan tukang, tukang bukan meja, dia berdiri sendiri. Tapi kalau kita dijadikan oleh Allah, bukan berarti kita berdiri sendiri. Karena apa yang ada pada kita ini sesungguhnya merupakan bayangan. Nah, bayangan dari adanya Allah. Nah, kita tidak bisa melihat kalau tidak diberi basar oleh Allah. Nah, makanya disebutlah la maujud illallah. Maksudnya apa? Segala yang maujud ini pada hakikatnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena segala yang maujud ini adalah bayangan. Nah, bayangan itu ya sangat tergantung dengan pemilik bayangan. Makanya banyak istilah-istilah Pak ketika kita mengkaji diri kita ini. Nah, salah satunya itu keberadaan kita merupakan bayangan. Nah, kalau bayangan hakikatnya tak ada. Sebab kalau bayang pindah, kalau pemilik bayangannya enggak ada, maka bayangan kan tidak ada. Nah, ini contohnya di sini nah, ini kan ada bayangan nih. Nah, coba ini dipindah tempat lain, enggak ada lagi bayangan di sini. Jadi hakikat bayangan itu sebenarnya enggak ada. Nah, maka saya bilang tempo hari jangan sampai ya seperti orang berlayar di sungai dengan sampan. Ya, belayar, ngedayung sampan. Tiba-tiba berhenti. Ada tanya,
kenapa Pak berhenti Pak? Nggak bisa lewat, tuh kayu besar di bawah itu. Ya, orang yang paham ngasih tahu, Pak, kayu yang besar di bawah kelihatan itu bayangan dari kayu yang ada di darat. Lewat aja nggak apa-apa. Ya, tapi karena nggak paham, akhirnya terhambat dengan bayang-bayang. Nah, kita ini kan gitu, banyak terhambat oleh bayang-bayang. Nggak terlihat kita adanya Allah. Kenapa? Karena terhambat oleh bayang-bayang tadi. Nah, contohnya ini meja ini dari apa ini? Dari kayu, ya kan? Nah, jadi kayu. Nah, kayu ini kan banyak macamnya. Ya, ada kayu yang namanya beranti, ada kayu, banyak-banyak macam-macam. Nah, tapi setelah jadi meja, orang tidak sebut kayu lagi, ya sebut meja. Tapi sebenarnya meja ini ya kayu itulah. Kalau dulu pernah saya kasih istilah apa? Ibarat seperti kapas, saya bilang. Kapas dipintal menjadi benang, benang disulam menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Ya, nah, ketika kita melihat kapasnya, ya kapaslah kata kita. Karena memang alamnya masih alam kapas. Tapi setelah diolah, dipintal, jadi benang. Ketika sudah jadi benang, maka kita tidak lagi sebut kapas. Karena alamnya sudah berbeda. Namanya berganti. Ya, kita sebut benang. Nah, padahal sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Nggak mungkin ada benang tanpa ada kapas. Nah, itulah gambarannya. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu cuma Allah. Maka adanya kita merupakan bayangan tadi. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam adalah bayangan dari Allah atau bayangan dari bayangan Allah. Ya, maka disebut nur Allah. Ya. Baik. Syekh Muhyiddin Qaddasallahu sirrul aziz dalam kitabnya Al-Fusus itu mengatakan wa ayanina fi nafsil amri zillahu la ghairahu. Ayan pada kita ini pada hakikatnya adalah bayangan Allah, bukan selain dia. Ayan. Jadi diri kita ini kan ada ayan kharajiyah. Ini ayan kharajiyah, ini tubuh. Ada ayan sabitah, nyawa pada kita. Ada wujud yang am, hati pada kita. Ada wujud muhad, rahasia pada kita. Jadi adanya ayan kharajiyah, ini kan wa ayanuna fi nafsil amri zillahu la ghairahu. Jadi ayan pada kita, katakanlah ya, ayan kharajiyah, tubuh yang kasar, merupakan bayangan daripada tubuh yang halus. Itu bayangan. Jadi ayan kharajiyah itu bayangan daripada ayan sabitah. Wujud yang am merupakan bayangan daripada wujud muhad. Nah, maka kalau diistilahkan seperti kita ngaca, ya, kita ngaca, begitu kita mandang cermin, terlihatlah bayangan wajah kita di dalam cermin. Jadi yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, tapi bayangan wajah kita. Meskipun kita melihat bayangan wajah kita, tapi serasa-rasa melihat aslinya wajah kita. Nah, begitulah. Jadi walaupun kita melihat bayangan, ya, bayangan dari Allah az-zahir miratul batin, kan gitu. Yang zahir cerminan dari yang di dalam, ya. Nah, jadi kalau dia merupakan bayangan, ya, cermin daripada yang di dalam tadi, maka berarti yang di luar ini hanya merupakan penampakan. Jadi artinya mau melihat nyatanya Allah itu lihatlah pada diri kita. Jadi diri kita ini merupakan penyata adanya Allah. Maka disebutlah la ilaha illallah. La ilaha itu dalam konteks kajian makna hakikat, ya ta? Kalau makna syariahnya udah tahu lah kita, tidak ada Tuhan selain Allah, ya ta? Tapi makna hakikatnya apa? La ilaha illallah, tidak ada yang nyata selain Allah. Yang nyata itu Allah. Nah, jadi kalau kita pahami secara hakikat, sebenarnya yang gaib itu siapa? Ya kita yang gaib. Bagi yang paham. Karena Allah itu nyata. Yang gaib itu ya kita, ya. Tapi karena kita tidak paham, maka yang gaib itu Allah, ya, kita ini yang nyata. Maka boleh katakan la ilaha illallah, tidak ada yang nyata selain Allah.
Maka disebut Muhammad Rasulullah. Kalau bahasa biasa kita dengar Muhammad utusan Allah, kan begitu, ya tak? Nah, tapi kita pahami dengan bahasa tauhid atau bahasa hakikat, gitu ya. Muhammad Rasulullah itu artinya apa? Muhammad penyata adanya Allah. Jadi untuk menyatakan adanya Allah ya Muhammad, tak nyata Allah tanpa Muhammad. Ya, manis itu nyata. Ya, nyata itu maksudnya dia yang penting. Ya. Coba kalau kita mau bikin air manis, nah, air kopi manis atau teh manis, gitu ya. Ya, yang diutamakan manisnya, bukan bentuk gulanya. Kalau yang diutamakan bentuk gulanya, Oreo juga kayak bentuk gula pasir. Ya, tapi bukan itu yang diutamakan. Yang nyata benar itu adalah manisnya itu. Sebab ternyata setelah masuk ke air, yang bentuk gulanya hilang, Pak. Yang terasa itu manisnya. Nah, jadi gula itu penyatanya manis. Jadi untuk menyatakan manis ya gula. Ya, jadi kalau begitu dapat dipahami, gula itu adalah perwujudan daripada manis. Manis itu zatnya gula, gula itu sifatnya manis, gitu. Maka tidak akan nyata manis tanpa gula. Ya, begitulah gambarannya. Jadi Muhammad itu penyata adanya Allah. Tak nyata Allah tanpa Muhammad. Nah, jadi antara Allah dan Muhammad itu siapa sebenarnya itu? Nah, ketika kita melihat ya sifat ya Muhammad namanya. Ya, tapi ketika kita melihat wujudnya ya Allah. Ya. Apa sama dengan melihat kapas dengan benang tadi, ya. Ketika kita melihat kapasnya, ya kita katakan kapas. Tapi ketika sudah menjadi benang, tak boleh kita katakan kapas lagi, benang namanya. Walaupun sebenarnya benang itu adalah kapas itu. Makanya kita mengenal ada hadis kursi. Hadis kursi itu apa? Kalimatnya dari Nabi, pengertian dari Allah. Nah, contohnya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Itu hadis kursi yang sering dipahami. Ya, puasa itu untuk aku yang akan membalasnya. Itu sebagian orang menerjemahkan seperti itu. Nah, cuman kalau kita renungkan lebih jauh, itu ya, apakah Allah itu butuh puasa kita? Kok sampai puasa untuk aku? Apa gunanya bagi Allah puasa kita ini? Ya, ya. Aku yang akan membalasnya. Kalau sedekah, siapa yang balasnya? Kan Allah juga. Ya kan? Berarti kan bukan puasa saja yang dibalas Allah. Nah, jadi memahami kalimat as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa untuk aku yang membalasnya, kayaknya kurang pas. Ya. Karena pertama Allah tidak butuh puasa kita. Kemudian yang kedua, yang membalas segala perbuatan hamba ya Allah juga, gitu. Sedekah kita, perbuatan lain lah. Ya. Nah, jadi bagaimana memahaminya? As-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untuk menuju aku. Nah, jadi hamba melakukan puasa itu dalam rangka menuju aku sampai dia ya ketemu, gitu. Ya, kita puasa kan menahan, Pak. Ya, kita tahan akuan diri kita, nah, itu kan sampai ke sana nantinya. Kalau puasa sehari ini cuma menahan makan minum kan, gitu. Tapi maksudnya itu kan awal, menahan makan minum, menahan anggota tubuh zahir batin, menahan hati dari terpaut kepada yang lain dari Allah, gitu. Pada akhirnya apa? Nah, sampai ke puncaknya menahan segala sesuatu keakuan diri kita. Ya, lalu kita buang itu ya yang ada hanya Allah semata. Makanya as-saumu li, ya, puasa yang kamu lakukan itu dalam rangka menuju aku. Ya, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan menjadi balasannya. Itu bukan pahala lagi. Ini bukan urusan pahala lagi, Pak. Ini bukan urusan surga lagi. Urusannya apa? Aku yang akan jadi balasannya itu. Bukan urusan pahala, gitu ya. Nah, makanya ya puasa yang kamu lakukan dalam rangka menuju aku. Kalau kamu sudah sampai kepada aku, maka akulah yang akan jadi balasannya. Wa ana ajzibi. Nah, yang menyampaikan kata-kata ini Nabi. Tetapi pengertian ku-nya itu Allah. Nah, yang kita sebut dengan hadis kursi. Nah, ini yang posisinya, ya, di mana posisi Muhammad ketika dia menyampaikan kalimat semacam itu. Nah, Muhammad sudah nggak ada, ya, yang ada Allah itulah.
Bagi yang paham bisa memahami, ya Allah itulah yang ngomong gitu. Gitu. Tetapi ada kalanya posisi Nabi sebagai sifat, ya, nah sebagai apa namanya Rasul, maka kita katakan hadis nabawi, gitu ya. Jadi kadang posisinya ada pada posisi sifat, kadang dia posisinya dalam posisi zat, gitu ya. Dan itu dipakai oleh para ulama-ulama tasawuf juga. Nah, contohnya Sultan Aulia ketika menghidupkan orang mati, ya, ketika ditanya oleh Sultan Aulia kepada orang Kristen, bagaimana caranya Nabi Isa dulu kalau menghidupkan orang mati? Orang Kristen itu ngomong, ya, qum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Nah, kata Sultan Aulia, nah dengerin, ya, qum biizni, bangun dengan izinku. Nggak ada lagi dengan izin Allah lagi. Nah, di mana posisi Abdul Qadir ketika itu? Dan itu kita contoh, Pak, ya, jadi mencontoh Rasul itu bukan hanya pakaian lahirnya saja, ya, bagaimana menempatkan keyakinan itu kita contoh. Maka uswatun hasanah. Nah, di kita ini kadang-kadang kita ribut itu melihat pakaian zahirnya saja. Yang pakai jenggot, yang nggak pakai jenggot, celana jengkrang, celana panjang, gitu. Ya syariat-syariat seperti itu ya boleh-boleh saja kita ikuti. Tapi jangan lupa, bukan hanya itu. Ya, bagaimana beliau menempatkan posisinya dalam konteks keyakinan, itu juga kita contoh. Ya, jadi Muhammad sebagai sifat bagi Allah. Jadi Allah itu zatnya bagi sifat, sedangkan Muhammad itu adalah sifatnya Allah. Allah itu zatnya Muhammad. Nah, kan begitu. Ibaratnya tadi apa namanya, gula dengan manis. Manis itu zatnya gula, gula itu sifatnya manis, gitu ya. Jadi baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya, apa kata Maulana Abdurrahman, ya, beliau katakan ayan kharajiyah adalah bayangan dari ayan sabitah. Nah, itu kan. Sedangkan ayan sabitah merupakan bayangan dari zat Allah yang menyatu dengan keadaannya. Bayangan dari satu bayangan adalah bayangan melalui perantara. Wujud bayangan itu adalah wujud majazi, bukan wujud hakiki. Nah, makanya wujud yang ada pada kita ini ada wujud majazi, wujud bayangan, bukan wujud hakiki. Nah, kenapa? Karena yang punya wujud hakiki hanya Allah semata-mata. Nah, karena bayangan tidak memiliki wujud selain wujud pemilik bayangan. Oleh karena itu wujud bayangan itu sangat tergantung kepada wujud pemilik daripada bayangan tadi. Jadi karena wujud bayangan itu ditentukan oleh wujud yang lain, maka wujud yang lain itulah hakikat yang sebenarnya. Nah, ini nah. Nah, ini wujud bayangan, ya. Yang hakikat sebenarnya itu adalah apa aslinya atau sebut pemilik bayangan. Maka dalam tasawuf kita mengenal la maujud illallah. Dalam artian yang maujud ini hakikatnya enggak ada, yang ada hanya Allah semata. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Ya, karena kita dibatasi waktu. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan Buya tadi menyampaikan mengkaji diri. Alam yang paling dekat adalah diri sendiri. Adanya alam adalah sebagai bayangan dari adanya Allah. Buya sekali. Materi pagi hari ini yang disampaikan Buya yaitu awalnya mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala kekhususannya. Rububiyah yaitu pencipta atau pengatur. Uluhiyah yaitu hak dan sifat serta asma dan sifat tanpa menyebutkan Allah dengan segala sesuatu apapun. Yang ingin ditanyakan, bagaimana cara mentauhidkan Allah dan apa ciri-ciri orang yang mentauhidkan Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau mengagungkan Allah ya menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tidak berarti mengagungkan Allah kalau apa yang diperintahkan nggak dijalankan, apa yang dilarang malah itu yang dikerjakan, bukan mengagungkan namanya. Ya, mengagungkan itu ya artinya kita mematuhi, ya, mematuhi. Makanya saya katakan tempo hari orang beriman itu tidak ada yang berjudi, orang beriman tidak ada yang maling,
Orang beriman tidak ada yang zina. Kenapa kok begitu? Karena kalau dia beriman kepada Allah, dia tahu bahwa judi itu dilarang, maka dia tidak akan judi. Nah, itu ya. Nah, nyatanya dia judi, berarti imannya nggak ada. Nyata. Begitu juga orang berzina. Zina itu dilarang oleh Allah. Nyata. Ketika dia melakukan perbuatan zina itu, berarti dia tidak beriman sama Allah. Nyata. Kenapa? Kalau dia beriman, dia nggak mau melakukan itu, karena itu dilarang. Maka saya kata nggak ada orang beriman yang berzina, nggak ada orang beriman yang maling. Nyata. Jadi mengagungkan Allah itu artinya apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu posisi kita dalam posisi kehambaan, gitu ya. Tugas kita menjalankan syariat. Nah, itu. Saya kira itu Pak dalam rangka mengagungkan tadi. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Ciri-ciri ya lihat aja dia ciri-ciri sholat apa enggak dia ada. Ada ciri-cirinya itu. Nah, kalau lebih halus lagi ciri-cirinya itu dia melaksanakan kegiatan dalam kehidupannya menggunakan sifat-sifat Allah. Ya, dia pemaaf, dia pengasih, dia penyabar, gitu kan? Allah kan as-sabur, gitu ya. Nah, dia penyayang, gitu ya. Itu ciri-ciri orang mengagungkan Allah. Ya, kita menghormati seseorang, ya, pada hakikatnya kita menghormati Allah, itu mengagungkan. Kita sayang sama binatang, bukan bentuk binatangnya itu sebenarnya, tetapi karena mengagungkan Allah yang menciptakan binatang itu. Ya, ada orang ya masuk surga kena lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Ya, Imam Al-Ghazali diperlihatkan oleh Allah sebuah istana yang megah yang diperuntukkan untuk beliau dalam mimpinya. Ya, jadi pada satu malam dia mimpi, ya dia seolah dunia sudah kiamat dan dia sudah dikasih hadiah yang sangat berharga, rumah besar, megah dengan perabotan yang indah yang belum pernah dilihat oleh mata kemewahannya. Dia tanya kepada para malaikat, ini untuk siapa? Ya untuk kamu. Ya. Ya, kenapa Allah kasih saya hadiah semacam ini? Apakah karena ilmu saya? Bukan. Apa karena amalan saya? Bukan. Jadi apa sebabnya? Karena Allah menghargai kamu, yang memberikan hadiah ini pada kamu, karena kamu menghargai seekor lalat yang akan meminum tinta pada pena yang akan kau gunakan untuk menulis. Jadi pada satu saat, ya Imam Ghazali itu mau nulis. Nah, ada di pena, di ujung penanya itu, karena pena zaman dulu kan dicelupkan, nah, di tinta itu. Di ujung pena itu ada seekor lalat sedang minum tinta itu. Nah, akhirnya ditahan sama Ghazali penanya nggak bergerak, dibiarkan lalat itu minum tinta itu. Sudah itu terbang pena, baru dia nulis. Itu yang dihargai Allah, bukan kena harga tintanya, bukan. Kalau kita berpikir sederhana, ya saya juga ikhlas diminum tinta sama lalat. Berapalah harga tinta? Bukan itu masalahnya. Melihat lalat itu bukan bentuknya, Pak. Kata. Tapi Allah lah yang menggerakkan lalat itu. Yang menghidupkan lalat itu ya hayat Allah juga, sama dengan kita. Jadi kalau kita menghargai orang lain, itu sama saja menghargai Allah. Maka kita tidak boleh mencaci maki orang lain, termasuk orang non-muslim, Pak. Dia orang kafir, caci maki tidak boleh, Pak. Karena bagaimanapun dia juga makhluk Allah juga. Ya, kalau kita mencaci orang lain, ya karena kita kebencian, karena dia bukan orang agama Islam misalnya, sama aja kita mencaci Allah juga. Nah, kenapa? Ya orang lain yang bukan beragama Islam itu kan hamba Allah juga yang menciptakan. Dia hidup dengan hayat Allah juga. Dia mendengar dengan sama Allah juga, sama dengan kita. Nah, kalau kita mencaci orang lain sama dengan mencaci perbuatan Allah. Nah, itu mengagungkan. Jadi kalau mengagungkan Allah, agungkanlah makhluknya. Ya, menghargai Allah, hargailah makhluknya, gitu. Ini kan enggak, jangankan sama orang lain, kita sesama Islam aja ya gontok-gontokan, caci maki, gitu ya. Kadang-kadang ngasih pengajian misalnya begini enggak sesuai dengan pendapat dia, mulai dicaci maki, enggak boleh, Pak. Ya, kalau memang kita nggak sepakat, ya itu kan ilmu. Benar kata kita belum tentu benar kata orang lain. Salah kata kita belum tentu salah kata orang lain.
Nah, yang benar itu apa? Hargailah pendapat orang lain, amalkan yang kita tahu. Ya udah gitu. Ya dah. Jangan dicaci maki karena nggak sependapat dengan kita, gitu. Ya, kadang-kadang kan itu, karena nggak sepaham dengan kita lalu dicaci maki gitu ya. Dia tahu juga, Allah juga yang ngasih tahu kok. Itu ya. Jadi saya kira itu, Pak. Ya, jadi ciri-cirinya lihatlah, mengagungkan Allah itu mengagungkan hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya mengendalikan emosi dan nafsu yang tinggi? Dan yang kedua ini juga ya, bagaimana caranya kita mendapatkan bahwa bila dalam konteks tasawuf. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengendalikan emosi itu ya lihatlah siapa yang berbuat. Ya, kalau kita melihat orangnya yang berbuat, mungkin kita akan emosi. Tapi ketika kita melihat siapa yang menggerakkan orang itu bisa berbuat, nah mungkin tidak emosi. Ada, misalnya ada orang ya datang ke bapak, lalu orang itu ngomong, bapak ini tolol bener ini. Ya. Udah miskin kayak gini nih masih juga sombong, masih juga tolol. Kira-kira dimarah-marah nggak begitu orang? Nah, kenapa? Karena yang bapak lihat orang tuh memarahi bapak kan? Ada. Maka bapak emosi juga. Coba jangan dilihat orang itu ngomong kasar kepada bapak, tapi lihatlah Allah menggerakkan orang ini untuk ngomong kepada bapak. Ada. Jadi yang bapak lihat bukan orang itu ngomong, tapi Allahnya yang menggerakkan itu. Bapak ini tolol, alhamdulillah kamu sudah tahu saya ini tolol. Nah, yang pintar itu Allah, ada ya. Bapak ini miskin, ya alhamdulillah saya ini orang miskin memang. Yang kaya itu Allah, termasuk kamu juga miskin juga, gitu. Nah, gitu kan? Nah, jadi makanya kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu jadi tenang. Nah, tapi kalau nggak ingat Allah, misalnya bapak ini tolol, marah. Kenapa marah? Karena yang diingatnya bukan Allah, yang diingatnya dirinya sendiri. Dirinya pintar, dibilang orang tolol, makanya dia marah. Dirinya kaya, dibilang orang miskin, maka dia marah. Coba kalau dia ingat Allah, oh yang kaya itu Allah, bukan makhluk. Makhluk nggak ada yang kaya nggak? Ya, yang pintar itu Allah. Makhluk ini bodoh semua. Ya, nah itu kalau ingat Allah maka bisa mengendalikan emosi, Pak. Ya, salah satunya begitu. Ya, nah, tapi kalau kita lihat orangnya, ya mungkin tidak bisa kendalikan emosi. Dia marah, kita marah juga. Nah, ya. Makanya ya lihatlah siapa yang mengendalikan, siapa yang membuat dia bisa berbuat. Ya. Nah, saya kira gitu. Ya salah satunya. Ya masih ada yang lain. Cukup, alhamdulillah selesai. Nah, kalau sudah selesai pulang kita. Kan minum sudah, makan sudah, ya pulang. Ya. Kenapa? Masih ada? Masih ada satu lagi ya? Belum selesai ini ya. Jangan ditolak, orang mau nanya. Ya jangan banyak-banyak. Bahwa ketika kita sudah melakukan ini kan ada pekerjaan tawaf banyak itu nanti. Pertanyaannya adalah sebenarnya hakikat daripada tawaf itu apa? Terima kasih ya. Ini berat lagi, nah. Makanya ini Pak Haji Suryadi itu memberi kesempatan nanya, makanya tambah berat lagi ini kerjanya. Baik, jadi ini ada pertanyaan. Kita orang tawaf itu keliling Ka'bah, ya. Apa sih hakikat daripada tawaf itu? Kan gitu Pak ya. Ini ya. Bapak Ibu, Ka'bah itu lambang, ya. Lambang kita menghadap ke Baitullah. Artinya segala perbuatan kita, segala dalam hidup kita harus menghadap kepada Allah begitu. Nah, jadi cobalah kalau kita sholat kan menghadap ke Allah. Nah, yang sholat ketika kita mulai dari dada kita, tangan kita, ketika kita sujud, kaki kita tekukan, semua disuruh menghadap ke Allah. Lahirnya kita menghadap ke Baitullah kan gitu ya.
lahirnya. Hakikatnya kita menghadap kepada Allah. Nah, lalu tawaf. Tawaf itu apa? Berjalan. Berjalan itu apa? Kehidupan. Berbuatlah, bekerjalah dalam di atas dunia ini, di lini manapun kita berada, mesti pada poros ketuhanan. Ya, silakan jadi pejabat, pejabat yang ingat Allah, gitu kan? Kita berjalan di poros ketuhanan nih. Silakan jadi petani, petani yang ingat Allah. Silakan jadi guru, guru yang ingat Allah. Anggota dewan yang ingat Allah. Insya Allah aman, Pak. Ya. Banyak korupsi, jadi koruptor itu kenapa? Karena nggak ingat Allah. Gitu. Sampai-sampai ada orang lain yang dirugikan, hutan-hutan dibabat habis. Kenapa? Nggak ingat Allah. Yang diingatnya duitnya, gitu. Nah, coba kalau ingat Allah, makanya tawaf. Tawaf itu kita berjalan. Ka'bahnya berada di sebelah kiri. Yang sebelah kiri mana diri kita? Jantung. Jantung ini apa? Lambang hati. Nah, berarti kita berjalan, berbuat, bekerja, ya, lakukan segala perbuatan di atas dunia ini, tetapi selalu berada pada poros ketuhanan. Nah, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah aman, Pak. Ya, tidak ada lagi istilahnya menari di atas bangkai orang lain. Tidak ada lagi berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ini orang menderita, yang pengusahanya yang bahagia dapat untung banyak. Ini kan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kenapa? Karena nggak ingat Allah. Ya, coba ingat Allah. Mereka juga hamba Allah loh. Ya, pengusaha orang kaya itu juga dapat rezeki dari Allah. Mereka kondisinya yang miskin itu Allah juga yang menentukan. Yang kaya hidup pakai hayat Allah, yang miskin hidup pakai hayat Allah juga. Lihat itu Allahnya yang berbuat, ya tak? Allahnya yang menghidupkan mereka, hargai mereka. Kalau ingat Allah, aman, Pak. Yang kaya tidak akan memerasi miskin, yang penguasa tidak akan memeras atau membodoh-bodohin orang bodoh, begitu. Justru bagaimana mencerdaskan orang yang nggak tahu, gitu ya. Ini nggak orang bodoh dibodoh-bodohin pula, gitu ya. Nah, kenapa? Karena nggak ingat Allah, gitu. Maka tawaflah. Cuman kita ini kadang-kadang hanya tawafnya di Baitullah di Mekah saja, Pak. Hanya di situ aja. Padahal kan itu kan lambang. Allah tuh nggak nongkrong di dalamnya, enggak. Itu lambang. Mana yang Baitullah yang asli? Nah, ini hati kita inilah yang Baitullah yang asli. Ya, qalbul mu'minin Baitullah. Nah, tawaflah di sini. Di sana kita tawaf, kita melaksanakan amaliyah syariat, gitu ya. Tetapi maksudnya tawaf itu mana? Di Baitullah. Mana Baitullah yang asli? Hati kita ini. Bagaimana tawaf di hati kita ini, gitu ya? Di Baitullah yang di sini. Kalau sana 7 kali putaran. Sini ada 7 latifah. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah siri, khafi apa, natiqah kullu jasad. Nah, coba muter di situ. Ingat Allah, zikir khafi di situ. Ini nggak kan pernah nggak? Gimana cara zikirnya? Gitu? Apa kalimat yang disebut? Kan nggak tahu. Nah, gimana mau tawaf? Pantasan nggak pernah ingat sama Allah. Gitu? Nah, jadi oleh karena itu ya tawaf itu mengisyaratkan kita selalu berada pada poros ketuhanan. Silakan di lini manapun kita berbuat, mau jadi pengusaha, jadi penguasa, ya, mau jadi dosen, jadi guru, jadi dokter, terserah. Yang penting ingat Allah, kata ya. Maka tawaflah. Ya, bekerja kita di lini manapun, tetapi selalu berada pada poros ketuhanan, kata ya. Saya kira itu, Pak, salah satu hikmahnya. Makanya sering saya katakan, kalau Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji atau umroh, jangan hanya terpaku dengan rukun atau dengan wajib hajinya, dengan manasiknya. Ya, itu ya kita kerjakan. Manasiknya kita laksanakan, tawafnya, sa'inya. Kalau haji ukufnya, ya kita kerjakan. Tidak ada haji kalau nggak ukuf. Tapi maksudnya apa? Jadikanlah ibadah haji dan umroh itu sebagai riyadhah. Lagi latihan kita ke sana, Pak. Ini kan enggak, ya. Enggak dijadikan sebagai riyadhah. Ya, bagaimana dia berangkat dulu, begitu pulang ya sama. Senangnya judi, pulang ya mau judi lagi, gitu. Sampai di sana kepijak sedikit kakinya marah. Ya, akhirnya ninju kawan. Nah, itu kan enggak memahami. Melaksanakan ibadah haji atau umroh itu melatih diri, ya. Makanya saya katakan
haji 1 kali tapi seumur hidup haji. Ya, kenapa? Karena makna manasiknya dipakai seumur hidup. Misalnya pakai ihram. Kan waktu kita tawaf aja yang pakai ihram sama wukuf. Itu pakai ihram, itu kan? Nah, waktu kita tawaf ya, kalau kita tawaf umroh misalnya pakai ihram, wukuf di Arafah pakai ihram. Apa maknanya? Menanggalkan pakaian yang berjahit dan memakai yang tidak berjahit, yaitu kain. Nah, maksudnya apa? Tanggalkan yang berjahit, pakai yang tak berjahit. Yang berjahit pada kita apa? Sifat kehambaan. Nah, itu berjahit itu. Iri, dengki, hasud, itu sifat kehambaan. Pakai yang tidak berjahit. Mana pakai yang tidak berjahit? Sifat ketuhanan. Allah Maha Pengasih. Nah, itu sifat ketuhanan. Pakai itu. Suka nolong orang, suka memberi. Allah Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Pakai. Suka maafkan kesalahan orang. Mungkin kita dipijak oleh kawan, didorong oleh kawan, kita terhempas, jangan ngebalas, gitu. Pakai sifat ketuhanan, sabar, gitu ya. Maafkan kesalahan orang, nggak langsung ngebalas. Ini kan maaf ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang mau mencium Hajar Aswad, Masya Allah, siku yang main, gitu. Orang lain sengsara gara-gara kita akan mencium Hajar Aswad. Gimana? Bukan riyadhah namanya itu, gitu. Jadi nggak ada perubahan, walaupun sudah berulang-ulang ke sana, tapi nggak ada perubahan. Kenapa? Karena nggak maknanya yang dipakai. Bangga sudah berulang ke sana, ya. Tapi makna manasiknya nggak terpakai, nggak terpahami. Apa maksud sa'i? Lari Safa Marwah, ya. Kalau hanya sekedar sa'i syariatnya, hanya di sana Pak, di Mekah sana. 1 jam selesai, ya tak? Tapi mana saya itu apa? Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard wa iddatil lil muttaqin. Ya, bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu dan segeralah kamu minta surganya yang surga Allah itu seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang takwa. Maksudnya apa? Berlari-lari kita menghindar dari kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu. Dan berlari-lari kita mengejar kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu kapan? Seumur hidup. Nah, jadi saya itu apa? Lari-lari menghindar dari kejahatan. Walaupun hanya berburuk sangka, dia sudah nggak mau lagi. Jangan kamu korupsi, ya, ya, jangan kamu nipu orang, ya, berburuk sangka sama orang sudah nggak mau lagi. Itu namanya berlari-lari kita menghindar dari kejahatan. Dan berlari-lari pula kita mengejar kebaikan, walaupun hanya bersedekah seteguk air putih. Ya, walaupun hanya sekedar menggembirakan orang, mungkin dengan harta kita, dengan omongan kita dan lain sebagainya. Jangan pernah menyakiti hati orang, katanya. Nah, itu artinya kita mulai memakai makna sa'inya. Ini kan nggak di sana sa'inya, di sini malah nggak sa'i lagi, kata. Makanya saya bilang tadi, sekali haji seumur hidup haji. Kenapa? Karena makna manasiknya dipakai seumur hidup. Ya, di sana cuma peragaan aja Pak. Ya, jadi boleh dikatakan haji itu atau umroh merupakan sebuah peragaan. Ya, kalau boleh dikatakan ibarat wisuda lah begitu ya. Udah selesai munakasahnya, gitu ya. Nah, wisudanya di situ, gitu ya. Itu enggak. Kadang-kadang sudah wisuda duluan, munakasahnya belum. Ya, skripsinya belum ada. Enggak wisuda duluan. Ya. Makanya nggak ada perubahan, gitu. Nah, baik, saya kira demikian. Ya, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين